masalah persoalan pergumulan bahkan kesehatan kita nggak ada. Nggak ada. Bahkan mungkin itu analisis yang berikutnya itu dapat terjadi dengan dia mengampuni dosa. Contoh, Yesus mengampuni dosa orang lumpuh. Ya, hasilnya apa? Orang lumpuh itu langsung bisa berjalan. Detik itu juga, saat itu juga, tanpa pakai prosedur, pakai lama. Enggak. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Yesus itu Tuhan, Bapak Ibu. Bukan bukan Rasul. Bukan hanya pendiri agama, bukan Bapak Ibu. Tuhan dia. Hanya dengan satu kata saja. Dosamu kau ampuni. Dan berjalanlah. Orang itu berlangsung mengangkat tilangnya, mengangkat tikannya, berdiri, jalan. Jadi berkatakan kepada sang Yesus saudaranya di rumahnya bahwa dia sudah berjalan. Karena ada Yesus yang baru menghampiri. Karena ada Yesus yang baru menyembuhkan. Ini lagi-lagi terjadi karena Yesus itu Tuhan. Abraham yang dinobatkan sebagai nenek moyang beriman tidak bisa juga menghapus dosanya sendiri. Boro-boro menghapus dosa pengikutnya termasuk kita. Walaupun dia dinobatkan orang beriman, bapak orang beriman loh. Bapak orang beriman artinya apa? Tokoh orang beriman kan yang menjadi teladan buat kita. Kita bisa juga mengampuni dosanya dan juga mengampuni dosa dosa orang percaya. Nggak bisa juga. Tapi Yesus mampu mengampuni dosa. Dan hasil pengampunan dosa itu, orang itu pun langsung bisa berjalan. Yang rupanya, penyebab dosa orang itu lumpuh. Karena dia belum bertobat pada Yesus. Karena dia masih hidup dalam dosa. Maka Bapak Ibu dikasih dengan Kristus. Saya melihat ya, banyak sakit penyakit yang dialami oleh manusia di dunia ini. Karena persoalan, karena faktor dosa. Artinya apa? Karena masih banyak orang yang belum sungguh bertobat pada Yesus. Sehingga apa? Berbagai sakit penyakit tidak pernah sembuh-sembuh, tidak pernah pulih-pulih. Itu masalahnya. Walaupun orang sudah balik ke rumah sakit, dokter sudah jenuh, bosan melihat kita. Karena kenapa? Dokter sudah bingung mau kasih obat apa lagi. Karena dari sekian banyak obat udah dikasih kok, udah dikonsumsi kok. Rupanya sakit penyakit itu sebabnya adalah dosa. Maka di sini sekali lagi Bapak Ibu, penginjilan itu menjadi harga mati. Nah, mungkin kita agak bosan berkali-kali saya ingatkan masalah pentingnya penginjilan. Itu biasanya penting. Karena penginjilan itu awal orang mendapatkan pengampunan dosa. Dan sekaligus juga penginjilan itu menjadi pintu atau gerbang orang itu diberikan dan disembuhkan. Secara jasmani dari berbagai sakit, penyakit, dan bahkan juga disembuhkan secara materi dalam usaha, bisnis, dan ekonomi. Ketika Tuhan Yesus yang kedua, dengan mengampuni dosa manusia, itu kan juga dilakukan oleh Yesus. Waktu bertemu dengan seorang perempuan Sunda. Perempuan Sunda itu kalau kita terjemahkan sampai sekarang seperti wanita tuna susila. Waktu Tuhan Yesus melihat wanita ini, begitu dia mau lepas dari dosanya, dia rindu pengampunan. Maka Tuhan Yesus katakan, dosamu telah diampuni. Bapak Ibu tahu, waktu itu kan sudah banyak orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi mau melempari si perempuan sundal ini. Karena merasa si perempuan sundal ini tidak layak hidup di bawah kolong langit ini. Karena kenapa suaminya banyak? Karena dia adalah wanita turun susila. Udah berkumpul waktu itu orang-orang Farisi untuk mau melempari si wanita sundal ini. Tapi apa kata Yesus? Siapa di antara kalian yang tidak pernah berdosa? Ya, itu kata Yesus kepada ahli-ahli Taurat yang mau melempari perempuan sundal ini. Siapa di antara kalian yang tidak pernah berdosa? Siapa di antara kalian yang menganggap dirinya lebih kurus, lebih suci, lebih minimalis dosanya dibandingkan dengan perempuan ini? Silahkan kalian lempari dia sampai mati.
tidak langsung kan disumberikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya sebesar-besarnya kepada orang-orang Farisi yang mau melempari Yesus, sorry, yang mau melempari perempuan ini, yang mau menghabisi perempuan ini karena menganggap perempuan ini paling najis di muka bumi ini. Lalu mereka menganggap mereka paling kurus, paling suci, paling sempurna. Tapi waktu Yesus tantang mereka, siapa yang tidak kalian tidak pernah berbuat dosa? Siapa yang tidak kalian merasa paling kurus dan paling suci? Silakan. Dia orang pertama saya kasih kesempatan melempari si perempuan ini, perempuan sendiri ini. Akhirnya apa yang terjadi Bapak? Tidak ada satupun di antara mereka yang berani melempari si perempuan ini. Kenapa? Karena mereka juga orang berdosa. Karena kemungkinan besar ada juga di antara mereka-mereka yang hendak mau membunuh perempuan ini juga adalah pelanggan dari wanita tuna susila ini. Artinya Bapak Ibu, Yesus menghapus dosa si wanita ini karena dia Tuhan dan juga karena Yesus melihat di dalam lubuk hati yang paling dalam si wanita ini ada kerinduan untuk melepas dari profesi dan pekerjaan sebagai wanita tuna susila. Ada kerinduan untuk dia bertobat kepada Tuhan. Maka Yesus pun mengampuni dosanya. Bukti yang ketiga, Yesus juga berkuasa mengampuni dosa. Yang ini tidak bisa dilakukan oleh para nabi dan para rasul, termasuk pemimpin pendiri agama apapun di bawah kolongan ini. Contohnya waktu Yesus mengampuni dosa orang yang sudah sakit selama 38 tahun. Dicatat dari Yohanes pasal 5 ayat 14. Orang ini sudah 38 tahun dikuasai, dikendalikan, diperbudak oleh sakit penyakit yang dialami. 38 tahun. Dan sudah pasti, sudah banyak obat-obat yang diminum. Sudah pasti mungkin juga dibawa orang ini ke dukun, tapi nggak sembuh. Dibawa ke dokter, ke rumah sakit. Nggak sembuh-sembuh Bapak ini. Sudah 38 tahun. Rupanya sebab dari sakit penyakit yang dialami oleh orang ini adalah dosa. Dosa Bapak ini. Dan dosa sebagai penyebab dari sakit penyakit itu tidak bisa disembuhkan dengan berbagai macam jenis obat-obatan apapun. Dosa sebagai penyebab dari sakit penyakit itu tidak bisa otomatis disembuhkan karena ditangani oleh dokter spesialis, bahkan mungkin rumah sakit terhebat di bawah kolongan ini. Karena rumah sakit tidak bisa menghapus dosa, apalagi dokter. Tidak bisa juga menghapus dosa. Belum dengan obat-obatan, terlalu jauh lah. Kalau hubungannya dengan menghapus dosa, tidak bisa. Sekali bernabi dan para rasul tokoh-tokoh agama pun tidak bisa juga menghapus dosa. Hanya Yesus, karena Yesus itu Tuhan. Maka waktu Tuhan Yesus mengatakan, dosamu sudah saya ampuni. Maka langkah kedua, Tuhan Yesus langsung sembuhkan sakit penyakitnya yang sudah 38 tahun. Nggak kelar-kelar, nggak sembuh-sembuh, nggak pulih-pulih. Hasilnya orang itu pun bisa langsung berjalan. Karena rupanya orang ini lumpuh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin hari-hari ini kita menganggap, aduh usaha saya, bisnis saya, kesehatan saya, sudah berpuluh-puluh tahun nggak sembuh-sembuh, nggak maju-maju, nggak berkembang, nggak ada solusi. Tuhan, kita masih punya Tuhan Yesus yang bisa mampu menyelesaikan menuntaskan semua itu. Tapi kalau perlu Bapak Ibu ketahui, kita harus membereskan dosa kita di hadapan Tuhan. Lagi-lagi dosa, lagi-lagi dosa. Bukti yang berikutnya bahwa Yesus itu Tuhan. Waktu dia mengampuni dosa manusia, ini sangat terlihat jelas contohnya. Waktu Yesus mengampuni dosa anak-anak. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 21, ayat 12, maaf, dikatakan di sana, ya hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Kalau ini dikasih oleh Kristus. Kita tahu bahwa dosa turunan itu pasti sudah mengalir dalam darah kita. Itu dosa turunan dari Adam dan Hawa, lalu diteruskan kepada orang tua kita, lalu terus lagi salah jalan ke kita, dan juga sampai kita melahirkan anak cucu, juga mereka mengalami dosa turunan. Dosa turunan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan kita bakti selam percik. Dosa turunan itu tidak otomatis langsung bisa putus total.
Waktu kita rajin berdoa baca Alkitab, melayani Tuhan, dosa turunan itu tidak bisa juga diamputasi. Ya, dengan kita berobat ke dokter, apalagi ke datu atau dukun, dosa turunan itu hanya bisa dituntaskan, digunting atau diamputasi. Waktu kita bertobat dan percaya Yesus itu adalah Tuhan. Jadi ini mengindikasikan sebenarnya tidak ada kuasa dosa apapun yang tidak takluk di bawah otoritas Tuhan Yesus. Karena dia adalah Tuhan. Bahkan darah Yesus di kayu salib menjamin pengampunan dosa buat kita. Matius pasal 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada pemimpin agama apapun di dunia yang mau rela mengorbankan nyawanya satu-satunya. Tubuhnya satu-satunya untuk orang lain. Termasuk untuk dirinya sendiri. Nabi, rasul, pemimpin agama apapun, tidak ada yang mampu melakukan itu. Hanya Yesus seorang diri. Kenapa Yesus mampu dan mau melakukan itu? Karena dia adalah Tuhan. Yang paling berotoritas, yang paling berhak mengampuni semua dosa manusia di dunia ini. Asal orang itu mau sungguh-sungguh merespon pengorbanan Yesus itu dengan mau bertobat dan percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa. Kalau kita mau perbandingkan atau komparasikan dengan pemimpin agama lain atau nabi agama lain, kita sudah belajar Bapak Ibu itu, bagi Bapak Ibu sudah dapat mata kuliah. Itu. Nabi saudara kita yang lain, Bapak Ibu masih ingat kan, meninggalnya pun karena dibunuh. Orang yang tidak menyukai dia. Tapi Yesus, karena kerelahannya, dia menyerahkan dirinya. Supaya bukan kita yang digantung, supaya bukan kita yang disiksa, supaya bukan kita yang menderita. Supaya dosa kita clear and clean dari tubuh kita. Itu menjadi salah satu bukti nyata bahwa Yesus itu Tuhan. Makanya dalam kitab saudara kita seberang, mereka juga meyakini kok. Mereka tahu, mereka juga percaya, tapi tidak bertobat. Itu masalahnya. Di hari penghakiman terakhir, yang akan datang itu menghakimi semua orang, termasuk mereka. Adalah Isa Al-Masih. Mereka tahu, mereka percaya kok. Maka sampai mereka sampai dicatat dalam kitab mereka. Tapi persoalannya mereka tidak mau sungguh-sungguh bertobat dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu kan titik persoalan. Nah, persoalan yang sama. Di kalangan kita orang Kristen juga ada juga yang masih berpikir seperti saudara kita sebelah. Itu apa? Yesus itu tidak pernah hanya status nabi kok. Harus status rasul kok. Memang begini Bapak. Di dalam perjanjian lama dan akan juga dalam perjanjian baru. Seringkali orang-orang di PL dan juga orang-orang di PB memakai panggilan atau istilah yang sama kepada Yesus. Dengan sebutan panggilan nabi kan. Memang itu ada. Tetapi Bapak Ibu, penyematan pemakaian nama nabi terhadap Yesus di PL atau di PB, ya, itu kan dari perspektif mereka. Karena kurangnya pemahaman dan pengenalan mereka secara personal kepada Yesus kan. Tapi kalau yang suruh Yesus, dia melampaui daripada nabi, dia melampaui daripada rasul. Apalagi melampaui para pemimpin bendera agama di dunia ini. Karena Yesus itu Tuhan. Untuk itulah sebenarnya. Kenapa begitu banyak mujizat dan mujizat Tuhan Yesus buktikan secara konkret di depan mata kepada orang-orang Israel, baik DPR dan PDB, mau mengatakan kepada mereka, hei, aku ini bukan hanya sebatas nabi yang kau sebut, yang kau kenal selama ini. Bukan. Aku ini Tuhan.
Apa? Engkau punya sakit penyakit apapun, saya antar, saya pulihkan, saya sembuhkan. Engkau itu saya setan atau si boys pun, atau si bego sekalipun, saya pusing. Saudaramu mati sudah bertahun, sudah berbulan-bulan berhari-hari, sudah bau dan busuk, saya hidupkan. Itu buktinya aku Tuhan. Bukan Nabi. Bahkan Tuhan Yesus katakan juga dalam apa yang kita belajar saat ini. Aku bisa mengampuni dosamu yang tidak bisa dilakukan oleh nabi-nabi lain. Tidak bisa dilakukan oleh rasul-rasul lain. Tidak bisa dilakukan oleh para pemimpin agama apapun di dunia ini. Itu bisa saya lakukan. Karena saya ini Tuhan loh. Tapi sayangnya, sebagian orang-orang di PL dan BB tetap memilih untuk tidak mau percaya. Jadi sebagian besar mereka tetap memilih tidak mau bertobat. Dan itu terjadi juga di kalangan orang Kristen hari-hari ini. Masih banyak yang bertobat Yesus itu Tuhan. Masih banyak. Maka apa yang terjadi? Padahal berbagai